kamu nggak bisa. Gini. Ah. Tuhan tidak membatasi kita karena kita mempunyai akal, kita diberi akal. Nah, karena kita diberi akal, kita bisa mentelaah mengimani. Allah itu memang ada dekat kita, samping kita, tapi tidak bisa diwujudkan atau tidak bisa jangan kewujudkan, membayangkan saja tidak boleh. Oke, kalau Tuhan berkuasa, jadi gini. berkehendak kenapa? Nggak bisa. Bang Mobil itu maunya dia kalau bisa berwujud dan jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu baru namanya kuasa, Bang Hanafi. Jadi kita harus hargai itu. Jadi mungkin dulunya Bang Mobil ini suka terlalu banyak melihat film-film. Itu membuktikan gitu, Tuhan saya itu maha kuasa. Dengar, dengar. Maha kuasa banyak hal di dunia ini yang bisa berwujud menjadi wujudan lain. Contohnya jin bisa jadi ikan, bisa jadi ayam, bisa jadi orang. Apa juga itu pantas dipanggil Tuhan, Bang Mobil? Udah jelas kan? Enggak, itu kan ini ada dalilnya. Kecuali kalau nggak ada dalilnya. Itu juga ada dalilnya, Bang Hanafi. Bang Hanafi, Bang Mobil, salah pula aku. Gitu. Kalau yang di situ dianggap kuasa dengan merubah-rubah wujud jadi manusia lah, jadi inilah, jadi itulah. Maaf, makhluk juga bisa, Bang. Kalau abang bisa main ke Jawa ke sini, ke Jawa Barat ke sini, apalagi ke daerah Banten ke sana, abang lebih kaget lagi nanti kalau ada orang itu bisa berubah jadi telur puyuh di sini. Itu. Jadi makanya kok diwujudkan gitu loh. Terlalu tergiur dengan keajaiban. Sedangkan goib yang diciptakan dia sendiri sama yang maha goib, nggak diturun dah tuh. Masih rusak mobilnya, Bang, masih rusak. Iya, maha goib yang menciptakan goib sendiri. Tidak bisa dilihat goib, contohnya kan malaikat, roh, setan. Itu dari kasat mata kita tidak bisa melihat, apalagi yang maha goib. Nah, sekarang maha goib digambar-gambarkan, dipatung-patungkan. Berarti kan membatasi Tuhan jatuhnya. Manusia sendiri yang membatasi Tuhan gitu. Udah turun, Bang. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Hanafi ini, Bang. Boleh, Bang? Saya tanya. Ya, boleh. Abang makan apa sih, kenceng banget suaranya? Namanya di pinggir jalan. Ini kan kita di bengkel, makanya kita mau servis itu mobil, ya kan? Kebetulan kita bergerak di perbengkelan, ya kan? Kita servis tuh, ya kan? Bang, kalau mobil yang kali tadi belum bisa rusak lama tuh, Bang. Perbaiki lama kalau mobil kayak tadi tuh. Jadi itu sebenarnya saudara-saudaraku, yang aku sering lihat di komal itu, kalau mereka sudah terdesak, itu yang mereka tanyakan. Jadi mereka itu nggak menghargai, sekaligus kita jangan terpancing sebenarnya. Itu karena itu di luar akidah kita. Kalau mereka menutup penggambaran itu mungkin. Tapi kalau yang namanya perkataan Nabi Isa ini kan ada di kitab dia kan. Jadi gini, Bang Hanafi, ini saya pribadi ya, Bang. Iya. Kita sebagai umat Muslim wajib mengimani kitab-kitab terdahulu. Tapi nggak ada yang masalahnya di situ. Bible itu kan bukan 100% murni dari Nabi Isa sendiri, Bang. Ada perkataan Paulus, ada perkataan. Nah itu dia. Itu dia masalahnya. Itu permasalahannya. Yang aku dengar, kalau yang aku baca di kitab kita Injil gitu loh, sama Taurat. Bible ini Bible apa? Nah aku tidak paham yang sebenarnya Bible ini. Halo. Kalau Bible itu, Bang, kalau sepengen saya itu tuh sudah terjemahan. Oh, terjemahan. Itu kan kalau dari bahasa Yunani kan Biblos. Tapi Injil bagaimana? Injil yang tertera di Quran sebentar. Kalau Bible itu kan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau menurut kan teks aslinya mereka Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani. Jadi namanya itu Biblos. Oh, Biblos. Di Inggris kan jadi Bible. Kemudian kalau di Indonesia kan jadi Alkitab. Oh iya benar, Alkitab. Padahal Alkitab itu kan bahasa Arab. Kalau masalah yang pengetahuan saya cuma Injil doang di Quran. Sama Taurat. Iya, itu sih nggak tahu sih mereka sih yang itu. Makanya di situ kita kan ada hal-hal yang bikin kita bingung kan gitu loh. Berarti Bible ini berarti kan dari Vatikan begitu yang bikin dong Bible itu.
Roma, Vatikan dong. Si Paulus yang menganggap dirinya rasul-rasul. Padahal rasul itu kan Nabi Isa rasul, ya kan? Dari kaum Bani itu kan banyak kan rasul-rasul itu. Saya kurang tahu Bang. Coba tanya. Itu coba tanya sama Pak Jones ini. Selamat sore Pak Jones. Selamat sore. Ini bapak Islam mungkin semua ya? Iya. Islam. Nah, itu makanya kalau nanya Islam ke Islam pasti nggak ketemu apa itu Alkitab. Iya, itu dia. Makanya gitu. Injil di situ. Yang Alkitab kan bahasa Arab Alkitab. Nah, yang ada di Quran aku kan Injil sama Taurat itu. Injil sama Taurat. Begitu di Zabur nggak salah ada juga. Nah, yang aku tahu sepengetahuan aku. Nah, sekarang kok jatuhnya ke Bible. Bible ini kenapa? Nah, ada sejarahnya itu, Bang Janes. Jadi Alkitab itu adalah kumpulan beberapa kitab sebenarnya dari beberapa tulisan. Karena itu kan di situ ada Rasul Paulus, ada murid-murid Yesus nulis di situ juga semua. Nah, itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi kumpulan tulisan dari kitab-kitab yang mereka menulis di situ kesaksian tentang Yesus. Itu makanya dibilang kalau Injil itu adalah kabar baik, istilah dalam sebuah pengajaran Yesus Kristus itu sendiri gitu loh. Injil itu kabar baik. Kalau kitabnya itu Alkitab. Oh, betul. Berarti kabar gembira ya. Kitab itu firman Tuhan nggak? Firman Tuhan seluruhnya firman Tuhan. Cuman model atau proses hadirnya itu lewat pencatatan dari penulis-penulisnya. Ada Yohanes, ada Lukas, kayak gitu ya. Itu namanya firman Tuhannya begitu. Berbeda-beda lah ya. Quran kan lewat kalau definisi firman itu menurut ajaran Bapak itu apa sih maknanya? Ya perkataan Allah itu sendiri firman dalam baik dalam tulisan dalam Alkitab itu firman Tuhan jadinya Pak, karena itu perkataan Allah kan. Oke, apakah termasuk dengan surat-surat Paulus itu perkataannya? Iya, karena Paulus itu adalah rasul yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan gitu loh. Makanya harus tahu dulu sejarah kenapa Paulus bisa jadi rasul, harus tahu dulu itu. Bagaimana. Makanya aku juga bingung ini. Masalahnya kan yang namanya rasul ada kebutuhan dari keturunan dari Ibrahim ya kan? Keturunan dari Ibrahim itu kan benar rasul, utusan-utusan. Kok si Paulus yang berpihak dari Roma kok ada gitu loh rasul. Yang aku tuh nggak paham aku itu kok bisa jadi rasul gitu loh. Paulus itu dia orang Yahudi keturunan dari suku Binyamin. Bang Jonas, nanti jelaskan sama saya. Yang namanya yang diutus itu otomatis yang mengutus sama yang diutus itu kurang lebih ada sejaman. Sementara Paulus ini sama Yesus ini beda jauh loh Bang. Iya, betul. Bagaimana Yesus bisa mengutus Paulus sementara mereka beda zaman gitu. Iya, makanya Anda harus baca Alkitab dulu. Kenapa bisa Paulus diutus gitu loh? Kenapa bisa jadi orang yang diurapi dipakai Yesus untuk pekabaran Injil. Nah, itu harus Anda pahami dulu dan harus tahu sebenarnya cerita di Alkitab. Gitu. Di Quran mengatakan si Bulus ini siapa sebenarnya? Apakah si Paulus apa benar kayak gitu loh? Kalau Quran sama Alkitab kan saya nggak bisa masuk karena kan saya nggak tahu juga di Al-Quran seperti apa ya. Mantap ini mantap. Bang, tidak ada Bulus itu Bang di Al-Quran di mana itu tidak ada. Jadi jangan disama-samakan yang udah jelas beda ya. Gitu aja. Nggak usah lah sama-samakan kita. Masing-masing belajar aja dari kitabnya masing-masing. Cuman ya itu dia, makanya aku yang sepengetahuan aku keturunan dari Nabi Ibrahim yang mengangkat raja-raja dan nabi-nabi itu ya dari keturunan Nabi Ibrahim yang rasul-rasul atau utusan. Tapi kalau yang namanya kisah-kisah rasul si Paulus ini itu yang saya ragukan, kok kenapa dia menjadi rasul sedangkan rasul sudah dipilih banyak nabi-nabi yang diturunkan sama Allah, ya kan, yang diutus sama Allah yang dari keturunan Ibrahim sampai pun ke Nabi Isa atau Yesus yang dianggap Nabi Isa yang taruhlah oknumnya dua nama tapi satu oknum kan gitu kalau menurut aku, karena sesuai dengan apa ajaran yang dari kita dengan Alkitab gitu loh dari kisahnya. Tapi banyak ada perbedaan-perbedaannya juga, tapi banyak yang sesuai gitu loh. Berarti kan oknumnya satu orang sama tapi beda penyebutan nama aja kan gitu. Gitu.
Kalau Rasul Paulus itu sebenarnya kan rasul itu penyebutan dan penggelaran aja dari masyarakat kan gitu. Nah, itu dia karena bukan utusan Kalau- dari Tuhan. Kalau utusan dari Tuhan, bagus. Kalau Itu rasul yang itu- dinamakan rasul, utusan dari Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Dia tetap utusan dari Tuhan. Makanya saya bilang tadi, Anda harus tahu dulu kenapa dia Gini, bisa. Bang. Berarti menjadi banyak rasul. nabi dong berarti. Banyak nabi dong berarti. Sedangkan keyakinan dari nabi itu udah tertera, baik pun dari Taurat sampai Alkitab sampai pun Al-Qur'an hanya 20 kalau di Taurat jatuhnya kan ini ada Harun, ada Khidir, ada ini semuanya. Ada Salomon atau dikatakan Sulaiman. Ya kan ada Daud. Banyak semuanya, ada Musa. Rasul Semuanya dan ada nabi keturunan. Gini. hal-hal yang berbeda ya. Paulus ini yang permasalahannya gitu loh. Itu hanya membawa pengajaran. Kalau nabi sudah membawa umat untuk dalam kehidupan. Tahu saya kayak Nabi Musa, Nabi Nuh, itu kan sudah membawa umat. Kalau rasul itu lebih ke pengajaran kalau setahu saya. Nah, itu makanya kalau Rasul Paulus ini adalah dia rasul yang diutus memang untuk Pengumpul kita. warga non Yahudi gitu. Padahal pengumpul kita. dia orang suku Benyamin, dia berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin. Tapi Cuma dia memang Pak orang kaya mau ya. tanya Dia Pak, ada sebentar, hidup, sebentar, Pak. sebentar, Mm-mm. sebentar Pak Jones, Ya. Pak Jones, mau tanya. Kalau Rasul Paulus itu kan banyak surat, berapa? 14 surat ya itu ya? Ya, banyak dia Roma, 14 bisa surat. para rasul. Tapi pertanyaannya saya Pak, kok kenapa silsilahnya begitu tidak ditemukan gitu, tidak diketahui? Ada Pak, silsilahnya ada, cuman memang Putus langsung itu. tidaknya dia keturunan suku Benyamin. Tadi kan saya sudah jelaskan. Dan Iya. dia orang terpelajar, Oke. dia terdidik. Keturunan Dia sekolah, dia oke harus lah, sekolah waktu itu. kita kalau saya sih Makanya kalau oke saja lah, cuma zaman masalah dulu cuma pasti orang kaya. Cuma pertanyaannya kenapa silsilahnya macam bapaknya atau ibunya gitu tidak diketahui begitu namanya? Tidak diketahui, silsilahnya nggak ada. Iya, Jadi keturunannya nggak akan tidak diketahui. terlalu dicatatkan. Gini Pak, tidak semua kan dicatatkan. Dalam sejarah tokoh-tokoh itu tidak semua dicatatkan. Ada yang tidak dicatatkan. Salah satunya Rasul Paulus itu tidak detail. Cuman yang dikasih tahu bahwa dia itu orang Yahudi dari suku Benyamin dan dia terdidik, dia sekolah. Makanya dia begitu masuk Kristus itu dia jadi pengabar Injil, dia sekolah. Itu kalau orang zaman dulu yang bisa sekolah itu orang kaya. Sama kayak kita dulu lah tahun-tahun kalau kita bisa sekolah. Kaya. dari Orang perspektif kita. dari Gitu. gini Pak, kalau dari Ya, sekolah. perspektif Islam, kalau untuk kita Muslim Pak, jangankan tingkatan sebatas Rasul, itu yang perawi hadis pun itu harus jelas Iya benar. silsilahnya. Silsilah perlu jelas itu harus. Betul. Iya kan saya bilang tadi semuanya tidak semuanya ada yang nggak tercatat gitu loh, ada yang nggak semuanya Pak, karena ini kan berbeda sebenarnya. Kalau mau lebih dalam lagi kita berbeda dalam proses penerbitannya Pak. Ya saya kasih tahu nih Pak ya, kita Alkitab dan Al-Quran itu berbeda dalam proses penerbitannya atau hadirnya ya. Yang Al-Quran tuh lewat perwahyuan itu jelas. Nah Alkitab itu sama jelas, dia juga lewat pencatatan sejarah orang yang menyaksikan perjalanan Yesus di dunia ini, bahkan sampai dari perjanjian lama. Itulah catatkan semua, jadi mencatatkan sejarah yang ada. Jadi nggak bisa disebut rasul dong Pak. Kalau Siapa, rasul itu kan penerima wahyu dia. Kalau rasul Rasul Paulus, ya memang itu penyebutan ya. Kalau memang sudah biasa disebut rasul dia, Rasul Paulus. Sebenarnya dia cuma pengabar Injil sebenarnya, tapi banyak orang menamakan dia Rasul Paulus. dari situ perbedaan. Sebenarnya gini Pak, bukannya Berarti kan mau bukan utusan ya, penerima wahyu dari Tuhan ya, bukan ya? Paulus sebenarnya ini sebenarnya gini. Utusan untuk pengabar Injil. pemberi Utusan kabar Begini Injil Pak, ya, begini pemberi Pak, kabar bukannya Injil ya, yang telah ada dari yang diberikan wahyu kepada utusan ya. Beda ya, pemberi kabar Injil sama penerima wahyu itu beda loh. Pemberi kabar Injil sama penerima wahyu itu beda. Penerima wahyu itu jatuhnya rasul atau utusan. Tapi kalau Paulus pemberi kabar Injil yang telah ada.
oleh si penerima wahyu, kan gitu. Betul tidak? Penerima wahyu siapa? Penerima wahyu gimana ya Pak? Saya nggak Utusan, rasul. Utusan. Iya, dia jadi Bapak mau bilang penerima wahyu utusan. Itu yang disebut mau rasul. bilang pekabar Injil aja nggak apa-apa, nggak ada problem Pak. Itu kan predikat saja. Ada masalah yang tugasnya adalah mengabarkan Injil Pak. Jadi nggak usah dipertentangkan di situ Bapak. Bapak nggak perlu lagi mau habis ke nggak ada. Gini Pak, masalah ini kalau seandainya pemberi kabar wahyu, kenapa dia juga bisa membuat wahyu-wahyu lain gitu loh? Wahyu apa yang dia buat Pak? Ada keterangan-keterangan di dalam Bible itu dari Paulus sendiri. Iyalah, dia kan pekabar Injil, dia harus memberi keterangan. Terus ngabarin apaan? Dia diam-diam aja. Kan dia harus ngabarin Pak, ngabarin kabar Injil itu apa, kabar baik itu apa. Dia harus ajar pengajar, dia pengajar. Kalau Anda bilang Paulus guru, ya guru, dia pengajar. Tuh. Jadi harus kabarin, bukan wajib Pak. Gini Pak, Pak Hanafi. Makanya kita ini orang begini, gini. Kan rasul itu kan begini Pak, mohon maaf ya, rasul itu kan kalau kita mau bilang dari segi apa? Terminologi itu kan bahasa Arab. Setuju tidak? Gak usah dari terminologi Pak. Anda mau saya bilang dia guru juga nggak apa-apa. Itu kan predikat. Maksudnya gini, setuju tidak? Itu kan terminologi Pak. Kata. Saya nggak peduli Pak. Yang penting dia kerjaannya kan apa? Kerjaannya kan dia pengabar Injil. Mau Anda sebut dia guru boleh, mau sebut Anda rasul boleh, mau sebut Anda nabi boleh. Ya seenaknya kan macam. Maksudnya gini Pak, itu kan terminologi bahasa, jadi kita mengartikan guru, ya udah guru. Kita mengartikan sesuai dengan asli, sesuai dengan makna aslinya gitu loh. Kalau makna asli di Alkitab kan sering banyak dibilang dia Rasul Paulus kan bilangnya. Ya, kalau kan Rasul itu Pak artinya apa? Artinya dia pekabar Injil Pak. Dia cuma mengabarkan Injil. Cuman kan banyak orang itu penerima wahyu Pak. Itulah makanya saya bilang tadi, makanya saya bilang itu dari terminologi bahasa itu kan bahasa Arab. Jadi maksudnya saya mau mengajak kita ambil istilahnya, kita sesuaikan dengan makna aslinya. Kan gitu. Paham itu. Maksud Bang Irfan itu gini loh. Iya, terus jadi gimana? Maksudnya gimana? Jadi ini, dia bukan jadi rasul. Kalau macam Bang Irfan itu gini. Terus Anda nganggap apa dia? Kalau gelar rasul itu diterapkan sama Paulus, berarti saya pikir itu hanya gelar. Rasul dan segala itu hanya gelar. Pada kenyataannya kan dia memang memberitakan kabar Injil. Itu hanya cuman gelar Pak. Nggak usah dipedulikan dengan gelar. Nggak penting. Iya. Ya ada bilang rasul ya nggak apa-apa rasul itu dia kalau saya bilang ada embel-embel dokter oke, jangan dokter kalau gitu ya. Dia memang sekolah, makanya kan saya bilang dia tuh memang dari keluarga bangsawan Paulus itu. Karena dia sekolah. Zaman dulu aja kalau tidak sekolah. Maksudnya saya ini Pak Jones satu-satu. Ya. Pak Jones coba. Ya. Maksud saya ini kita pakai istilah kita sesuaikan dengan makna asli kata itu. Iya boleh, makna asli boleh. Anda mau bilang makna aslinya jadi, gimana? Maksudnya gini, kalau dalam terminologi Rasul itu kan bahasa Arab. Rasul itu artinya yang penerima wahyu langsung. Wahyu boleh. Terus? Berarti sih sementara kalau macam Bapak bilang pengkabar Injil kan berarti tidak, dia kan ibaratnya cuma memberitakan contoh macam dia itu kan berarti cuma bisa juga cuma wahyu. Injil itu dia pemahami kan juga dari wahyu itu kan, apa yang diajarkan itu kan juga bisa pengertiannya dari wahyu juga, dia tahu dari mana. Ya itu dari maksudnya dia terima wahyu itu dari siapa? Dia oleh Tuhan kan untuk pekabaran Injil itu. Gitu. Iya, maksudnya Paulus itu terima wahyu dari siapa? Dari Tuhan langsung. Itu kamu makanya baca sejarahnya, dan cuma Paulus terakhir. Paulus dari Tuhan langsung. Paulus bisa berarti penerima wahyu dong. Penerima wahyu dong. Sedangkan Anda anggap wahyu nggak apa-apa, memang wahyu kalau pengajaran. Isa sudah diangkat baru sekian ratus tahun baru si Paulus ini nongol. 1 tahun 2 tahun. Gitu loh. Enggak. Bukan. Ya terus kenapa? Memang dia setelah Yesus memang betul.
Setelah Yesus, Terus apa, ya kan? Tidak ada lagi wahyu itu turun. Oh, agak siapa yang bilang wahyu itu turun tidak ada lagi? Anda kenapa agak boleh kamu mengotak-ngotakan Tuhan itu tidak ada lagi, boleh turun? Tidak ada lagi wahyu itu turun. Karena Paulus, tidak ada. Cuman dia akan memberikan yang telah ada dari kekuatan, yang telah ada, yang dari yang diterima sama Yesus, yang diterima wahyu itu dari Yesus. Itu yang dikabarkan, bukan dia menerima wahyu lagi, bukan. Ya makanya kan saya bilang, kamu satu, kalau wahyu itu mau kapanpun sekarang pun mau dikasih itu, Anda nggak bisa kotak-kotakan Tuhan. Mau kapanpun dikasih itu udah urusan Tuhan. Mau sekarang juga dikasih juga bisa. Itu yang jelas Paulus kan tidak bisa menerima wahyu kan? Saya nggak, kalau dia aku bertanyakan dulu, Paulus tidak bisa menerima wahyu. Yang jelas rasul aja, utusan aja yang bisa menerima wahyu. Tapi Paulus tidak bisa menerima wahyu dari Tuhan langsung, gitu loh. Betul tidak? Kenapa tidak? Anda mengkotakan Allah ya. Kenapa tidak? Loh, Pak. Gini loh, dia menyebar Injil, penyebar Injil. Nah gini loh, setiap ada kitab Taurat dan Injil, ya, yang disebutkan adalah yang menerima wahyu itu kan udah tercantum namanya. Dari Ibrahim, ikan Musa, Daud, banyak Sulaiman, ya kan? Banyak semuanya nabi-nabi. Tapi kalau Paulus tidak bisa menerima wahyu karena itu udah ada turunan sisilahnya gitu loh. Paulus dari mana dia dapat wahyunya? Yang ada disampaikan yang telah ada gitu loh. Yang itu yang dicatat, yang disampaikan yang telah ada. Itu yang disampaikan, dikabarkan kepada umat. Nah kan gitu hitungannya. Ya, boleh. Bukan menerima wahyu gitu loh. Saya nggak bilang dia terima wahyu. Karena dari tadi menerima kan wahyu itu manusia pilihan Allah. Oke, itu kotak pemikiran Anda begitu, boleh. Terus dia yang penting kan saya bilang tadi, dia bawa pengajaran gitu. Itu yang penting, Pak. Yang perlu dipahami. Hitungannya jatuhnya kan guru itu aja, bukan penerima wahyu. Hitungannya guru yang telah ada, wahyu yang telah ada yang disampaikan kan gitu. Ya, bukan penerima wahyu gitu aja. Udah kan jelas. Ya. Kan jelas. Terus kalau dia kalau dia menerima wahyu berarti dia utusan. Nah, sedangkan yang tercantum sudah ada. Kan aku tidak aku tidak membedakan. Berarti kan udah ada perbedaannya. Yang penting udah ada perbedaannya antara penerima wahyu dan penyampaian, ya kan? Jatuhnya kan murid jatuhnya itu, ya kan? Selang itu yang dikumpulkan sama si Paulus ini, ya kan? Sama Paulus. Dikumpulkan kita apa-apa yang dilakukan sama Yesus gitu. Itu dicatat sama dia. Itu yang disampaikan kepada umat kan gitu. Benar tidak? Itu murid-muridnya ya. Iya, terus ya udah itu aja. Seandainya kalau menerima itu aku yang membantah. Seandainya dia menerima wahyu, aku membantah. Karena tidak ada hitungan silsilahnya dari Paulus. Kalau silsilahnya itu Pak, bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Kenapa? Halo? Kalau menurut Pak Jones, kalau silsilahnya maksudnya orang tuanya gitu, nama bapaknya atau nama ibunya bisa dijelaskan? Tidak, saya jelasin ya. Rasul Paulus itu tidak dijelaskan secara rinci orang tuanya. Mungkin ada teman-teman lebih dalam, ada mungkin yang tahu. Tapi kalau sepengetahuan saya dan saya lihat di catatan di Alkitab tuh nggak terlihat secara rinci. Hanya disampaikan bahwa dia adalah suku Yahudi, dari orang Yahudi bersuku Benyamin. Itu dia orang suku Yahudi bersuku Benyamin. Nah, terus kan dia pindah itu kemana itu? Dia pindah kemana? Maka ke Mesir segala macam. Paham. Sudah. Berarti jelasnya tidak ada ya, tidak ada gitu, tidak ada berarti tidak ada tuh. Bukan tidak ada. Tadi saya sudah sebut. Itu kan juga sebuah info, Pak. Iya, betul. Memang ya tetap semua manusia tetap lahir melalui dia punya informasi lah. Orang tuanya Pak. Semua tidak ada. Tidak ya, semua dicatat. Paham. Cuma berarti tidak diketahui siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Iya. Apakah juga penting? Sudah cukup, Pak.
agak penting memang. Kalau macam begini, kalau macam dari perspektif Bapak, dari ajaran Bapak, mungkin kalau macam itu penting tidak penting ya itu kan ajaran Bapak. Tapi kalau untuk kita Muslim Pak, itu kalau macam disetarakan dengan ini sebenarnya hadis maudhu ya, kalau nggak salah, betul kan tidak Pak? Betul. Coba Bapak cek aja. Kalau Bapak bilang penting, Isa aja Bapak cek di Al-Quran Anda. Itu turun temurunnya gimana pencatatannya dari Al-Quran? Coba aja. Loh, oke, Isa ibunya kan Siti Sisilah Maryam ya. Sisilahnya aja dia Siti begini Maryam. Oke, sebentar dulu, sebentar. Isa ibunya Siti Maryam. Paulus ibunya siapa? Tuh, kok Pak Paulus cuman kalau Paulus Loh, memang kan saya bilang tadi. Saya bilang tadi. Ini kan ada, masalahnya kan ada tertera namanya kan tuh. Iya betul. Memang dia tidak. Saya sendiri belum memahami dia orang tua persis. Tapi setahu saya di dalam catatan Alkitab tidak ada. Intinya dia tidak ada. Oke, tidak ada. Itu cukup tidak ada. Selesai kita di situ. Tidak ada. Dia cuma dibilang sebentar. Dia cuma disampaikan bahwa dia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Tuh. Iya. Itu betul. Dia. Makanya mungkin nggak dirasa perlu untuk silsilah orang tuanya. Yang pasti dia bersekolah, berarti orang tuanya tuh orang kaya saat itu. Itu loh, cuman nggak ada dalam pencatatan. Gitu loh. Dia sekolah. Sebentar dulu, ini yang typing di bawah ini Yohanita tertulis di hadis Maryam nomor 1512 maksudnya hadis Maryam. Hadis Maryam atau surah Maryam ini? Iya. Emang bener. Biarin aja. Biarin aja, gak apa-apa. Iya emang bener itu Kak. Oh iya. Yang orang Islam aja nggak baca Al-Quran itu kasihan, apalagi yang di luar Muslim gitu. Itu aja. Ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tadi itu masalah. Kalau bahasa sendiri Pak Jonas, itu masalah siapa Paulus atau apapun itu mungkin berhak keyakinan Bapak dan nggak ada sangkut pautnya sama saya. Iya. Kita tidak membawa itu, terserah. Mau penting nggak penting terserah Bapak. Iya. Itu Pak. Ya, apalagi Pak yang mau ditanya? Udah Paulus saya kira clear ya. Udah jelas ya. Saja clear. Dalamannya clear. Itu mau apalagi yang mau ditanya Pak? Mungkin ini Pak Yones. Iya. Ini Pak Yones, sisilah Nabi Ibrahim ini sampai Musa ya. Musa ini ya Musa dulu. Musa itu kenapa terbalik bisa itu Pak Hanafi terbalik, bukan Ibrahim sampai Musa. Astagfirullah. Enggak gini loh. Enggak gini loh. Musa sampai ke Isa gitu loh. Musa sampai ke Isa itu kan langsung satu abad aja bisa ketemu gitu loh. Pak Hanafi terbalik itu Pak Hanafi, bukan dari Isa sampai Musa. Astagfirullah. Kamu yang bukan dari Musa sampai Isa. Kan Musa dulu baru Isa terakhir. Mana sih? Itu. Kau yang cuman kan silsilahnya itu kan 9 dari keturunan Nabi. Dari Musa. Gini Pak Hanafi. Masalahnya sudah tepat tapi penyebutannya kurang tepat dari Isa sampai ke Musa. Hai. Dari Isa sampai kok beda loh, kebalik itu. Kebalik ya? Kebalik Pak Irfan. Taurat dulu baru Injil. Kan ini kan bicara silsilah kan? Ya bukan Isa dulu, Isa baru Musa. Terbalik. Sedangkan Musa dulu 9 yang dilangkahin dari nabi-nabi sebelum dari Musa gitu loh. Baru turun Isa. Ini bicara masalah kitab. Iya, sisilah Nabi, sisilah Rasul. Ingin gitu. Sisilah Rasul. Kalau Paulus kan bukan Rasul, cuma pemberi kabar yang kitab yang telah ada gitu. Ya. Itu Pak Jonas enaknya jadi Muslim tuh kayak gitu. Di saat salah satunya beda pendapat, dia menerima gitu. Oh berarti sahabat saya ini benar. Jadi diambil. Itu. Enaknya gitu. Sementara kalau coba sebentar, Paulus membatalkan ajaran Yesus.
di sini bisa sampai 1 abad bisa ketemu sama Musa kan gitu. Aku kan silsilahnya kok beda antara Muslim dengan yang Kristen. Nah gitu loh. Perbedaannya begini. Kok bisa ketemu Musa sama Isa gitu loh. Sedangkan silsilahnya 9 nabi yang dilewati dulu baru ada Isa gitu loh. Berarti hitungannya kan jaraknya itu lebih dari 10 abad. Bahkan bisa dikatakan kalau ditafsir 17 abad, 17.000 tahun. Kalau 1.700 tahun baru turun Isa. Sedangkan kalau misalnya Musa ketemu Isa, itu nggak sampai 1 abad loh. Sedangkan silsilahnya di sini dikatakan, ya kan, Musa, Harun, Zulkifli, ya kan, Daud, Sulaiman, Ilyas, ya kan, Yunus, Zakaria, ya kan, Yahya, baru Isa. Itu berapa itu tingkatannya? Jauh gitu loh. Dikatakan 17 abad, kok kenapa bisa Musa ketemu sama Isa kan gitu loh. Bisa diterangkan Pak Jones? Lagi makan itu, Bang. Iya, gimana Pak? Kan ulang lagi kamu. Udah panjang lebar tinggi, dia minta diulang dia. Aduh, sabar Bang Hanafi, sabar. Sudah berbuih-buih itu. Apa mau ditanyakan, Pak? Mau keluar lidah. Apa mau Gimana, Pak? ini Pak mau tanya yang tentang Pak Jones, mau tanya yang tentang apa? Terkutuklah yang mati di kayu salib atau di tiang salib itu. Maaf. Iya, itu aja. Kalau salah dikoreksi. Ya, kalau salah dikoreksi. Itu maksudnya itu yang yang mati terkutuk itu. Salib, Pak. Iya, siapa yang mati yang di kayu salib itu? Iya. Ya, jadi bukan maksudnya Yesus itu mati kutuk, bukan Pak. Maksudnya itu Yesus menanggung kutuk dosa manusia, Pak. Itu. Oh, berarti dengan cara mati dengan mati terkutuk begitu. Serem Pak, serem banget Pak. Bukan betul, mati dengan terkutuk Pak. Maksudnya Yesus menanggung kutuk dosa manusia. Yang untuk manusia siapa? Hah? Iya. Ngomong jeng iya Dodin. Ya itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu istilah-istilah. Gini, itu kurang jelas Pak suaranya Pak. Memang tadi ada yang disampaikan itu tadi siapa ya Pak? Iya, yang putus suaranya Pak. Agak jauh sedikit, mungkin agak dekat sedikit sama. Oh, pantas Pak. Oh, boleh. Sekarang iya. Bagus. Ada. Aman. Bagus. Tentram dan sejahtera. Bagus Pak. Kalau bagus saya nggak lihat soalnya. Tapi aman lah. Iya, jadi yang dimaksud di ayat itu adalah Yesus menanggung kutuk dosa manusia. Kenapa kutuk dosa manusia? Itu salah. Karena manusia kita jatuh dalam dosa proses Adam itu, Adam Hawa, itu adalah ya kita jadi kehilangan hadirat Allah di dalam diri manusia. Kita jadi terkutuk gitu, Pak. Berarti ada kepada manusia. Dia tidak ingin manusia kehilangan hadirat Allah. Berarti Adam itu termasuk produk gagal ya Pak? Tuhan salah bikin gitu. Oh Pak. Bukan produk gagal. Jadi dia tetap ciptaan, tapi ya itu kan saat itu iblis juga turun ke dunia, bukan ke tangan saat itu iblis turun. Dia menggoda Hawa. Coba yang masuk jatuh dalam dosa siapa dulu? Hawa dulu dan Hawa Adam. Iya. Terus di situ yang punya biang. Justru iya, soalnya dia akan ciptakan itu gambar. Kok larinya ke sana-sana Pak? Sedangkan Isa ini kan lahirnya belum jauh Pak, sebelum Adam, sebelum Ibrahim.
Bingung loh Pak. Bingung membingungkan asli sumpah. Nah itu. Iya. Bang, gue yang Membingungkan tanya. loh. Gue Iya. Tadi kan saya udah jelaskan. Iya. Kita Isa harus turun ke bumi. Kan jauh 2000-an tahun Pak. Adam itu sama Yesus itu 2000-an tahun. Aman itu lama sekali. Aduh Bang Hanafi. Ribuan tahun itu. Nah, itu baru dari Musa, dari dosa itu memang, tapi sudah diakhirkan di dalam perjanjian pertama itu bahwa Iya maaf. Enggak apa-apa Bang Hanafi, enggak selamat apa-apa. itu Gue mau ketawa aja. Kita jauh. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa beneran itu enggak apa-apa. lanjut Bang. Iya maksud aku Ya, gini. lanjut. Kok ini Mana? kok Apa yang iblis lucu? yang salah? Enggak, iblis yang bukan, aku ngetawain Bang Hanafi itu. Aku kaget soalnya. Dia nggak pernah ngomong, sekali ngomong dia tuh bikin kaget gitu. Kayak aku tadi tanya dia makan apa. Gimana coba? Gak ada yang lucu Bang gitu. Soalnya aku mau bertanya karena penasaran gitu tentang dosa waris gitu kan. Yang bersalahnya iblis, kenapa yang dikutuknya Adam? Coba. Kenapa itu? Soalnya di sana kan jelas-jelas Iya, iblis yang menggoda Adam. karena itu Adam Hawa khususnya kamu. Suara si bapaknya putus-putus. Hawa ya jatuh dalam dosa di awal apa? Akhirnya itulah jadi dosa waris Pak. Bisa dibilang dosa waris. Nah, upah dosa adalah maut. Di Rabbana itu maksudnya dengan maut Pak. Itu Pak. Oh gitu. Ya, Yesus hadir di sekian ribu tahun kemudian, genapilah itu hukum Taurat semua. Berarti Yesus itu udah disalibkan Bang kan? Udah disalibkan Bang. Udah ini. Sekarang kan setelah Yesus gak ada, itu kan masih ada tuh manusia itu yang baru lahir, baru blojol, manusia baru lah. Itu berarti masih berlaku ya? Kasihan juga dong kalau manusia sesudahnya itu nggak bisa ketebus. Bisa, kan dibikin patungnya. Oh. Iya, di patungnya yang terima dosanya tuh. Betul. Jadi gini Pak. Ya itu kan Enggak Pak, nggak begitu. Bapak salah itu tadi yang ngomong patung itu salah. Iya kan dia bikin patungnya. Dia tuh pada patung itu. Kamu tebus dosaku kan gitu. Coba kalau yang mau tertawa di mute dulu lah. Saya bilang tidak, salah. Saya tegaskan. Itu Bapak salah. Nah, yang mau tertawa mute, yang mau tertawa mute dulu. Bagaimana Bapak untuk dosa yang ini kan? Yang sekarang sampai orang kan ada yang lalu yang Kristus gimana? Nah, semua sama. Nanti kan ada penghakimannya. Nah, untuk dosa yang sekarang itu, yang sekarang ya dia harus ada pertobatan dan ikut Yesus dulu. Ikut Yesus. Terus ya pertobatan baru dipatung langsung nanti dengan Yesus Pak. Karena apa? Orang Kristen yang sudah masuk dalam pertobatan, dia begitu meninggal dia langsung ke Firdaus nanti yang penghakimannya. Tidak antah berantah. Enak bener ya? Ditebus langsung masuk surga Firdaus ya? Berarti nggak perlu berarti Pak Jonas nggak usah perlu bertobat lagi berarti? Nggak perlu dah, nggak perlu. Enak. Bikin dosanya udah. Ya kan? Ke penghakiman. Enak kali orang Kristen. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati pun masuk surga kan gitu. Enak sekali Pak. Yang ketawa di mute Enak sekali Pak, karena memang kita orang Kristen sudah diselamatkan. Jadi dosa yang kita buat sekarang itu kita harus dengan depan. Kalau Bapak berarti Pak Jonas ini tidak pernah bertobat lagi. Bapak juga Pak Jones. Berarti Pak Jones ini tidak perlu bertobat lagi ya. Akhir kan. Pak Jones. Terus nggak ada guna dong doa penobatan Pak. Kenapa? Berarti Pak Jones ini nggak usah langsung ditebus dosanya. Besok mati udah nggak perlu bertobat-tobat lagi. Tidak ada urusan kata. Berarti Pak Jones ini nggak perlu lagi bertobat lagi. Harus bertobat Pak. Harus bertobat. Kalau apa fungsinya penebusan itu? Kalau dia Bapak kan bertobat sudah itu sia-sia dong. Yesus yang mati di tiang salib, sia-sia dong dia. Dia harus ada pertobatan.
Nah, itu Pak. Jadi tetap dia ada penghakiman buat dia. Nah, dosa dalam maut Pak. Tapi untuk dosa awal dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu maaf, Pak. Aku mau tanya itu. Sebentar. Upah dosa adalah Nah, maut. tinggal Anda terima Yesus, Anda dibaptis, Anda jalankan iman Kristen, dan begitu ada dosa ya kamu ditobatkan. Pak, mau tanya, Pak, tadi itu ada kalimatnya upah dosa adalah maut, itu maksudnya apa? Pak Jones. Halo Pak Jones. Iya Pak. Ya. Mau tanya Itu itu suaranya bergema, kalimat Pak. itu ada kalimat tadi yang Bapak katakan upah dosa adalah maut, itu maksudnya apa? Halo? Iya. Semua dosa itu sekecil apapun adalah maut, Pak. Dosa. Iya. Makanya. Upah dosa adalah maut. Maksudnya itu berarti mati itu berarti dosa. Iya, betul, Pak. Ush. Artinya penghakiman, Pak. Artinya penghakiman ya kalau memang dia tidak bertobat. Berarti emang sama, Ya. Jadi kita kan sakit nih, nah kita ditarikin dosa kita itu dari sakit nih. Kalau udah habis itu dosa kita tuh baru mati. Nah gitu. Jadi kan ada dari Islam pun ada mengatakan seperti ini. Kalau seandainya kita mau mati, kita disakitkan dulu untuk menebus dosa-dosanya, itu diangkat dulu dosa-dosanya baru kita mati bersih. Hitungannya seperti itu. Tapi kalau hitungannya seperti itu, jadi penyakit, hitungannya seperti itu. Kalau menurut di Muslim Pak ya. Terus memang itu tentu kita juga bukan lepas dari dosa. Itu pun dipertanyakan tadi di alam kubur gitu loh. Bagaimana Pak? Suaranya Pak Jones jelek. Putus. Putus sekali. Maksudnya bukan naik turun gitu loh, kayak gelombang maksudnya radio. bukan naik kecil turun naik maksudnya gelombang bukan radio jelek lagi. maksudnya bukan jelek tapi jaringannya ya. Iya, gelombang radio susah dicari channelnya gitu loh. Hilang timbul ya kan. Maksudnya maksudnya apa yang Pak, bukan itu ya, tapi maksudnya putus-putus Pak. Ya, itu bukan jelek hilang suaranya. timbul ya kan. Yang ketawa di mute. Iya, makanya sinyal kali ya. Sinyal betul. Jadi nggak denger Pak. Hilang timbul. Iya benar itu loh. Iya, Pak Jones. Dari tadi bertiga ini salah paham terus. Iya, kayak gelombang radio lagi susah dicari channelnya, turun naik, hilang timbul lagi gitu loh. Ayo langsung lanjut Pak. Saya turun dulu ya. Nanti naik lagi ya. Iya, pakai headset dulu, Pak. Saya turun dulu, nanti saya minta naik lagi. Tuh, kalau gitu bagus tadi. Iya. Hostnya itu nanti di calling. Benar Pak, turun dulu kayaknya hilang timbul. Pakai headset Bapak Pak. Iya, pakai headset. Masalahnya iya kayaknya nggak kedengeran. Mungkin turun naik. Mungkin nggak ke bawah sama Roh Kudusnya itu. Bisa jadi. Ya itu doa penebusan dosa ya. Padahal kalau kita dari Muslim sendiri, kita itu kalau misalnya mau meninggal kan ada sakit dulu ya kan. Setiap orang meninggal ada yang sakit, kadang ada yang mati mendadak. Itu kan bukan karena mati mendadak itu kan langsung syahid jatuhnya. Kalau dalam perjalanan kita beribadah itu mencari nafkah, itu jatuhnya syahid kalau dihitungan tafsir, kalau dari hadis ya. Betul sekali. Syahid jatuhnya. Apapun kegiatan kita menuju hal yang halal gitu loh. Ya. Cek. Tes. Itu udah aman Pak. Sudah ke bawah berarti. Ya, memang tergantung dari sini. Sudah ke bawah berarti. Turun naik Pak tadi Pak suara. sinyalnya. Nah ini udah aman ini. Lanjut. Ya, jadi tadi upah dosa adalah maut. Jadi yang diselamatkan itu adalah dari dosa awal itu Anda harus diselamatkan dulu, karena kan itu hadirat Allah hilang dari kita manusia. Ketika Yesus hadir, dia mendamaikan kita dengan Allah, dia sebagai penebus dosanya, sehingga dosa awal itu sudah terhapus. Nah,
bagaimana dia ada keselamatannya ya? Ya ketika orang percaya itu menyatakan dia harus lewat Yesus baru bisa menebus Bapaknya. Kan ada di ayat di Alkitab tuh ada Yohanes berapa tuh. Nah itu tanpa melalui aku itu kan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup itu loh ayatnya. Nah itu makanya harus lewat Yesus. Bagaimana cara lewat Yesus ya? Otomatis satu-satunya jalan adalah pembaptisan. Dibaptiskan, Anda sudah dimeteraikan sebagai pengikut Kristus, barulah Anda nanti ada pertobatan, barulah Anda ada penyelamatan itu. Kalau Anda ada penyelamatan langsung dari Yesus, itu disclaimer langsung Yesus. Jadi kepastian oleh Yesus ada penyelamatan. Ketika Anda pengampunan dosa, ada pertobatan juga ya, bukan berarti sudah diselamatkan dosa awal, Anda sudah memeteraikan terus Anda bikin dosa lagi, tidak bisa, tetap harus ada pertobatan di dalam Yesus juga. Yesus nanti berarti Pak walaupun sudah ditebus dosanya, tetapi masih tetap bertobat juga. Itu tidak bisa kalau tidak ditebus, Pak. Nah, itu dosa awal itu harus ditebus karena kehadiran Allah kan hilang di dalam manusia, dengan kita dengan Allah itu kan kita hilang. Nah, itu harus ditebus dulu untuk perdamaian itu, artinya untuk penebusan dosanya. Itu maksudnya kayak gimana dosa awal itu? Hawa. Itu manusia pertama, Pak. Dia melahirkan. Sebentar, saya potong, Pak. Ya. Berarti Adam yang berbuat dosa, kita juga yang kena ini. Mau tidak mau. Maksudnya, Bapak dari mana? Maksudnya Bapak asal dari mana? Dia manusia Adam, pertama hadir di dunia, Pak. Oke, manusia pertama yang berbuat dosa, berarti sampai sekarang kita juga kena juga begitu dosanya. Kalau Anda mengikut Kristus tidak, kan itu Yesus perdamaikan. Tadi kan bisa, Pak. Dosanya udah langsung ditebus sama Adam, Pak. Langsung turun ke bumi. Itulah dosanya. Aku turunkan engkau. Itu tanggung jawab kamu. Dia turun ke bumi itu karena diturunkan ke bumi karena dia berbuat dosa. Ini Pak Hanafi masih tanya tentang Pak Jones punya perspektifnya bagaimana. Jadi itu Pak. Jadi sebentar Pak, saya potong. Jadi maksudnya dosa awal itu maksudnya dosa yang dilakukan oleh manusia pertama tadi itu. Ya. Berarti sampai sekarang termasuk. Berarti sampai sekarang kena juga imbasnya sampai sekarang. Yang sudah mengikut Kristus tidak, karena kan sudah diperdamaikan dengan Kristus. Oke. Ya kan? Sudah diperdamaikan. Pak. Dosa kita. Tapi kenapa ada konsep pertobatan lagi? Iya, karena kan itu baru tebus dosa awal. Anda kan masih hidup sekarang, masih berjalan. Anda bikin dosa lagi, ya Anda harus pertobatan karena dengan dosa Anda. Nanti Yesus terima. Karena kan semua yang menuju Bapa harus lewat Dia, lewat Yesus. Lalu, Anda pertobatan kepada Yesus. Yang ditebus, yang ditebus itu Pak. Maaf, saya kurang mengerti. Yang ditebus itu sebenarnya dosa apa? Dosa awal manusia, Pak. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia turun ke bumi ini, harusnya kan di Taman Firdaus dia. Di bumi ini sehingga ya. Berarti kita harus minta pertobatan. Harus mengikuti Kristus dulu, Pak. Harus mengikuti ajaran Kristus dulu. Yaitu baptisan, yaitu pemeteraian bahwa Anda ikut pengikut Kristus. Itulah Anda sudah ditebus dalam dosa awal itu oleh Kristus. Nah, begitu sudah itu kan Anda berbuat dosa, Anda harus pertobatan buat pribadi Anda. Secara dunia dia sudah tebus itu. Tapi bagi pengikutnya, Pak, ya, kan dia ada satu ayat lagi yang bilang, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus itu. Pengertian bangsa itu Pak universal atau bagaimana? Universal, Pak. Bangsa itu universal, seluruh dunia, Pak. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu, Pak. Makanya itu setelah Bapak dimeteraikan, Anda jadi dicap sebagai pengikut Kristus. Nah, barulah Anda nanti pertobatan kalau memang Anda berbuat dosa lagi. Kalau Anda hidup kudus ya sudah. Tapi sekudus-kudusnya kita pasti ada dosa, Pak. Karena dalam ajaran Yesus itu menginginkan yang di otak saja itu sudah dosa. Pak, bayangin Bapak. Berarti itu ketat gitu, pasti ada dosa kita. Apa? Ulang. Tadi apa? Menginginkan sekudus kita hidup tetap yang ada di otak.
Iya, yang dia ada di otak saja itu dosa ya Pak ya. Itu dosa. Misalnya kita menginginkan istri orang lain Pak ya. Menginginkan istri orang lain nih, kita laki-laki atau istrinya menginginkan suami orang lain. Itu sudah dosa di dalam otak. Nggak boleh. Ada ajarannya di Yesus dalam ajaran Yesus dalam 10 perintah Allah kalau nggak salah itu ada di situ. Oke. Saya kira menginginkan apa Pak? Macam contoh kita menginginkan mau makan ikan bakar begitu sudah dosa. Soalnya Ya, tadi itu boleh, Pak. sebelum Bang Jones naik gitu kan, sebelum Ya. Bang Jones naik tadi ada kawan teman dari Ya. umat Kristiani juga, dia ingin banget ke dalam kepalanya itu buat lihat Tuhannya Islam gitu, umat Islam. Ini nggak berdosa itu Pak, bahaya. Tuhannya itu, siapa? ya. Tuhannya kami gitu. Jadi Oh gitu ya, nggak salah buat apa lihat-lihat ya kan, nggak bisa dilihat juga bakal Ya, apaan dilihat. karena tadi perspektifnya dia bahwa dia itu Tuhannya, bahwa Tuhannya orang Kristen itu wujud begitu Pak. Wujud, Ya ibaratnya manusia. kurang lebih lah gitulah. Iya, karena kan begini, kan saya bilang tadi, di Kristen itu kan turunnya berbeda-beda. Kalau di Islam itu lewat perwahyuan gitu kan. Jadi Tuhannya ya Allah langsung, dia ya kan gitu. Nggak ada lagi Muhammad itu kan cuman nabi utusan Tidak, untuk mengajar. Maksudnya gini Pak, bukan masalah utusan. Masalah ketuhanan tadi dia. Ya. Maksudnya dari teman Bapak sendiri yang ngomong kalau tidak salah tadi bahwa wujud dari mengambil wujud rupa manusia. Iya, karena Allah Kurang kita, lebih kayak gitu. Allahnya Kristen, turunnya Kristen itu karena dia turun Yesus Tapi itu ke bumi. Pak setuju tidak? Kalau Ya, tapi apa itu? Pak setuju tidak? Tuhan itu maha suci. Ya maha suci lah, Tuhan kan harus maha suci pasti. Suci dari kotoran? Apa Pak? Suci dari kotoran juga. Atau maha suci itu maksudnya bagaimana Pak? Gimana saya juga bingung kalau mau kotoran gimana ya. Dia maha suci ya. Kudus lah, kudus, maha suci. Maha suci, kudus. Ya, Iya. Terus pencet apa aku tadi? Maksudnya gini loh Pak Jonas. Arti kata suci dalam kehidupan sehari-hari oke, mungkin bisa terlepas dari najis atau dan lain sebagainya, itu dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Tapi Ya. kalau sudah disangkut pautkan ditambah kata-kata maha, ini berarti maha itu sudah paket lengkap gitu Pak, istilah ininya. ya betul. Sudah terlepas dari kotoran, terlepas dari najis, terlepas dari fitnah, terlepas dari dosa dan Ya, lain betul, sebagainya. Pak. Sementara Betul. kalau dia sudah 100% manusia, itu berarti dari awal dari yang baik-baik sampai yang buruk-buruk itu melekat pada dia. Gimana bisa dikatakan maha suci kayak Oke. gitu Pak maksudnya? Saya jelaskan ya. Oke. Dia hadir itu karena kasihnya kepada kita, umat manusia. Bukan karena kemauan kita, Pak, manusia. Tapi keinginan Allah yang mengasihi manusia. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dia hadir merendahkan dirinya dengan turun sebagai manusia. Kalau dia turun sebagai Allah, bisa nggak, Pak? Bisa aja. Waktu di zaman Musa juga dia turun. Cuman kita tidak bisa langsung lihat. Musa waktu itu cuma lihat 3 orang di situ. Penampakan di gunung. Dan yang terakhir itu ada satu syarat juga, dia ada di Sapa itu juga pernah nyoba itu cuma lihat punggungnya aja Allah itu. Itu dia hadir tuh Pak, langsung ke dunia. Cuman memang kita ngelihatnya susah itu. Waktu itu aja Musa juga ngelihat kan langsung pingsan. Itu ada ayat di Alkitab Pak. Jadi dia turun itu memang merendahkan diri sebagai manusia Pak, agar bisa setara dengan kita. Kalau dia Allah turun, ya satu banyak hal ya Pak ya, satu tidak mungkin. Bukan gunung, Ya. bukan punggung, Pak, gunung. Lihatlah bukit itu, Gunung, dia bilang Pak, di gitu. gunung. 2 kali Gunung, bukan dia punggung. ada Musa di gunung Pak. Yang terakhir ada di gunung, tetap kita tidak bisa lihat wajahnya. Gunung itu hancur lebur, maka Musa pun mental, bukan punggung, Iya, gunung. di gunung itu ada, tapi dia lihat 3 Pak, ada tiga sosok dia lihat. Hanya Itu ada 3 tabir sosok. aja, bicara, suara aja yang didengar. Ada yang tampil Pak, 2 kali dia tampil tanpa Ada ayatnya, suara, Pak, di kejadian. cuman itu suara itu penyampaian dari, kalau menurut aku, keimanan aku, penyampaian dari Gabriel. Kita udah bicarakan Pak, ada
dua kali dia tampil, Allah itu tampil, YHWH itu tampil 2 kali. Yang satu berupa 3 sosok, yang satu cuma kelihatan punggung. Ada itu Musa salah satu yang lihat, sama satu lagi siapa gitu. Ada ayatnya Pak di Alkitab. Ada ayatnya di Alkitab Pak. Nah itu jadi Allah itu turun ya. Itu waktu perjanjian lama itu Pak, zaman Musa jauh lah itu, ribuan tahun lah itu. Nah ketika itu sekarang Allah itu turun melalui Yesus. Gitu loh, makanya dia merendahkan diri melalui Yesus. Yesus itu bukan tubuh manusia seperti kita manusia, Pak. Hal yang berbeda gitu, tubuhnya berbeda Pak dengan tubuh kita manusia. Ada kromosom, ada itu, nggak ada dia Pak. Dia tidak hal manusia biasa karena memang prosesnya kan juga dengan Roh Kudus itu kan berbeda, tidak lewat ya persetubuhan dan segala macam, gitu beda. Nah itu makanya dia merendahkan diri Pak, tadi kan dibilang merendahkan diri, hadir sebagai manusia. Kalau dia sebagai Allah nggak bisa Pak. Bapak makanya kalau konteks Bapak tadi bilang suci dan segala macam itu turun sebagai Allah. Ya nggak bisa, kita kan ketemunya di atas bukan di bawah, bukan di bumi. Kalau sampai di bumi berarti kiamat, selesai sudah kita. Nah itulah tanda kedatangan kedua kalinya, nanti dia baru selesai semua. Kehidupan kita berakhir Pak. Kita akan masuk kehidupan kekal di kehidupan berikutnya Pak. Gitu. Berarti konsepnya yang Bapak bilang suci itu bukan di sini. Anda jangan samakan dengan Yesus. Dia suci, cuman kalau Anda bilang suci dan segala macam itu Allah nanti Anda ketemu kedua kali di atas surga. Baru itu suci sekali Pak. Bapak tidak bisa sentuh sama dia. Tubuh najis Bapak makanya tertinggal di bumi ini. Kita nggak bisa karena kita nggak bisa masuk tubuh najis kita. Kita ada di Firdaus, nggak bisa ada di surga. Itu nggak bisa Pak. Nah, itu makanya kita pasti tinggal. Nanti orang yang masih hidup juga akan dirubahkan tubuhnya ke tubuh surgawi. Jadi kalau menurut Bapak hanya perkataan yang masuk ke tubuh gitu? Apa ya Pak? Maksudnya gimana Pak? Hanya perkataan aja yang masuk ke tubuh Yesus. Perkataan Allah. Roh Allah Pak, Roh Allah masuk ke tubuh Yesus waktu proses Roh Allah ya. Lah, kan perkataan menjadi daging, darah menjadi daging, kan gitu. Perkataan, firman kan? Firman kan? Firman. Oke, ya. Oke, kalau roh Pak, kalau roh Allah tidak mempunyai roh Pak. Sedangkan roh itu ciptaan. Memang roh itu kekal. Setiap manusia itu roh itu akan dipertanggungjawabkan sama jasadnya besok. Roh itu ditiupkan kembali dan dibangkitkan kembali jasad kita untuk di hari penghakiman. Nah, itu yang bakal disiksa atau bakal yang dimasukkan di dalam surga. Itu menurut keyakinan agama kami. Tapi kalau yang namanya roh, ya, tapi kalau yang nama roh Tuhan disebut roh, itu tidak mungkin. Kita tidak bisa mensetarakan Tuhan antara Tuhan disebut roh juga, karena manusia mempunyai roh, gitu loh Pak. Malaikat pun juga mempunyai roh, gitu. Roh memang ciptaan, beda Pak. Makanya dikatakan maha segala-galanya, atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Jadi kita tidak bisa mensetarakan roh. Bapak bilang Tuhan itu mempunyai roh, itu salah. Sedangkan roh itu diciptakan, gitu loh. Roh Allahnya kan itu di Alkitab jelas itu roh Allah masuk. Kamu tidak usah khawatir apa Maria itu saat mau dibilang mengandung itu kan roh Tuhan masuk kan, roh Allah akan serta itu kan. Nah itu kan roh Allah yang turun Pak. Roh Bapak dengan roh Allah itu berbeda, jangan Bapak sama-samakan. Bapak jangan pakai pikiran pendek Bapak. Ini roh manusia sama roh Allah dia beda. Gitu loh Pak. Roh tetap bentuknya roh, tapi roh Bapak dengan roh Allah itu sangat berbeda. Itu jangan dibilang Allah itu ya roh juga berbentuk roh, karena Anda melihatnya bentuknya zat ya Pak ya. Di pelajaran di Al-Qur'an ya. Iya, dia tidak ya, betul. Kalau roh itu ya roh. Cuma kalau roh di dalam manusia itu yang paham itu juga Allah, karena kita mengikuti roh yang dikehendaki oleh Allah itu kan. Allah sendiri ada yang bersifat itu sifatnya roh, tapi emang berbeda dengan manusia. Cuma roh manusia itu hanya Allah yang bisa mengetahui. Kita kehendaknya emang harus sesuai dengan kehendak Allah. Cuma kadang manusia punya hawa nafsu gitu kan. Itu bedanya gitu ya Pak ya. Jadi berbedanya di situ Pak. Jadi roh Allah itu masuk ya, dia wujud sebagai manusia. Setelah tugasnya selesai dia kembali jadi Tuhan lagi Pak, jadi Allah lagi tugasnya. Cuma kan kita di dunia ini mengenalnya Yesus. Aku dunia ini di atas ya Yesus kita panggilnya juga gitu. Karena dia dari bawah sampai atas, karena dia dinubuatkan di Alkitab Yesus di situ. Dan
Immanuel. Ya kalau posisi manusia itu semuanya itu sama di roh sama sampai Nabi Muhammad kan. Kalau sebelum Nabi Muhammad itu kan Yesus Kristus itu kan punya Roh Kudus juga. Nabi Muhammad juga punya roh juga, Roh Kudus gitu. Itu sama, nanti kembalikan lagi kepada Allah. Jadi mereka yang rohnya nggak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, nanti kembalinya ya neraka kan gitu konsekuensinya. Kalau kita ada penghakimannya, nanti kan kalau kita kan lewat Yesus dulu, Pak. Yesus itulah nanti yang akan memberi penghakiman untuk orang yang percaya itu, dan kita percaya. Kalau masalah itu bagaimana ininya ya, zaman itu kan kita melalui beberapa zaman itu kan. Iya. Itu masih ya kalau misalnya sekarang keyakinannya masih memegang misalnya kitab suci yang berkaitan dengan Injil gitu kan, yang dibawa oleh Yesus. Ya nggak apa-apa, itu keyakinannya seperti itu. Kalau misalnya yang meyakini kitabnya itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya udah ikuti aja apa yang sesuai dengan keyakinan Nabi Muhammad. Yang penting apa yang kita bawa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Itu yang harus kita bawa gitu. Betul. Gitu aja bener adik-adik ya. Saya tadi soalnya takut kalau dia masuk kan gini. Masuk itu di bawah saya dengar simpang siur. Kesian adik-adik nggak ngerti apa-apa nih. Hal yang nyata itu kan sebenarnya kan jasad, Pak. Hal yang nyata itu kan sebenarnya jasad. Kalau roh itu kan ada 3 bagiannya. Kalau setan itu kan tercipta dari api, ya kan? Api. Itu pun api itu kan kekal dia di jatuhnya dia. Terus malaikat pun diciptakan dari malaikat dikatakan aku lupa juga itu, dari cahaya. Dari cahaya. Malaikat. Nah, itu pun dia tidak mempunyai jasad, Pak. Kalau manusia ada kelebihannya, dia punya roh dan jasad. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau jasad ini ada matinya. Tapi kalau roh memang kekal, tapi dia diciptakan, roh ini diciptakan. Itu perbedaannya, Pak. Makanya kita nggak bisa mengatakan roh Allah itu dikatakan roh. Allah itu dikatakan roh, kita tidak bisa mensetarakan karena dia pencipta roh gitu loh, Pak. Nah, roh itu jadi semuanya juga diciptakan. Mau roh, mau setan, mau jin, mau iblis, semuanya diciptakan untuk manusia gitu. Semuanya ada. Manusia untuk Allah tidak. Roh Allah tidak ciptaan gitu. Tapi roh ini hal yang gaib, Pak. Walaupun itu api itu iblis itu hal yang gaib. Jasad bukan gaib, hal yang nyata karena terbuat dari tanah. Itu perbedaannya. Jadi kita tidak bisa setarakan gitu loh. Makanya aku bilang kalau disetarakan jasad, Allah merendahkan diri masuk ke manusia karena itu jasad buatan Allah sendiri, buatan Tuhan sendiri gitu loh. Di situ banyak ada perbedaan iman kita, Pak, gitu loh, Pak. Iya, kalau jasad, makhluk yang berjasad itu kan hewan juga berjasad di situ kan. Manusia berjasad. Itu kan bentuk jasad aja, tapi udah mati gitu. Itu kan ibaratnya roh jasad itu cuma tempat tinggal sini aja buat tempat tinggal roh, tempat tinggal setan yang terbuat dari katakanlah dari tanah gitu ya. Iya, betul. Dari tanah, betul. Beda halnya dengan jasad ini yang sudah pernah masuk ke surga, yaitu ya Adam doang. Adam doang, udah nggak ada lagi. Yang di surga itu yang pernah tinggal di ini bukan roh aja yang tinggal di sana, jasadnya tinggal di sana. Itu yang manusia yang pertama yang pernah masuk ke surga. Selain siapapun utusannya, mau Musa kayak mau Ibrahim kok mau siapa kayak, tidak pernah jasadnya tinggal ke surga. Cuman Adam doang, makanya dia turun ke bumi karena dia berbikin dosa, makan larangannya, buah-buah pengetahuan, dia turun. Nah itu gitu loh, Pak, dari keyakinan saya. Gitu loh, Pak. Boleh lah, Pak. Tapi asal Bapak tahu, kalau Bapak banyak baca Alkitab, ya, Bapak akan ketemu Allah itu bisa dalam bentuk turun dalam bentuk api, Pak. Yang api yang awal, Pak, di Alkitab ada bentuk hewan juga pernah dia muncul waktu ada umat yang bebal, sampai hewan pun dipakai untuk ini dia bicara. Ini loh, Pak. Hanya tabir, Pak. Hanya mendengar suara, Pak.
Iya, hanya iya. mendengar suara. Enggak, di Alkitab makanya Anda banyak baca Alkitab di Perjanjian Lama sama Perjanjian Kalau Baru. api itu udah diciptakan, dia yang menciptakan. Semacam iblis itu kan tercipta dari Bukan. api, dan begitu pun Saya bilang, jin pun dari Allah asap, itu gitu loh Pak. muncul dalam tiang api, Pak, waktu menjaga ini Israel. Itu dalam tiang api dan tiang awan. Itu Allah, Pak, yang menjaga. Kalau Allah itu Halo, tidak halo. berbentuk. Allah itu yang kita kenal itu bentuknya zat itu. Jadi kita bahwa mengetahui Allah itu dari ciptaannya. Oh, ini ciptaan Allah gitu, Pak, berbentuk bumi, berbentuk api, berbentuk apapun gitu. Itu kita kenal sebagai ciptaan Allah. Tapi pada hakikatnya manusia sendiri nggak bisa menentukan. Oh, ini Allah seperti api, Allah seperti itu gitu. Sebenarnya nggak bisa seperti Makanya itu juga saya sih. bilang tadi, Pak. Ya, benar, Pak. Makanya saya bilang tadi, coba baca Alkitab. Nanti di situ ada banyak keterangan tentang Allah, bagaimana dia muncul, di mana aku saja coba dia muncul. mencari, menselusuri Pak ya Alkitab Bapak, karena dari keyakinan kami, dari agama kami, itu hanya perantaraan antara tiga perantara, antara Allah, malaikat, dan manusia. Jadi kalau misalnya ada bentukan-bentukan semacam api atau zat yang lain-lain berbentuk benda atau berbentuk api atau berbentuk apapun, itu adalah perantara yang kedua. Perantara kedua yang membentuk, yang seperti itu membentuk, bukan Tuhan sendiri yang membentuk, mewujudkan dirinya. Nah, gitu loh Pak. Karena dari keyakinan kami ada tiga perantara antara Tuhan, malaikat, dan manusia. Gitu loh Pak. Itu perbedaannya. Kalau Tuhan langsung berhadapan langsung, itu kami pun tidak meyakini hal yang seperti itu, karena eksisnya malaikat Jibril ini itu untuk para utusan, gitu loh Pak. Kalau Allah itu kaitannya dengan Rob, itu sering diungkap dalam umat Islam itu, ya Rob, itu berdoakan kepada Rob, ya Allah gitu. Sebenarnya dalam konteksnya Allah sama Rob itu apa ya yang harus kita ikuti, namun dalam beda bentuk ya. Kalau Rob itu kaitan dengan aturan, kalau Allah itu udah bentuknya itu yang sang pencipta gitu, kesana ya. Yang jarang orang pahami, Rob itu apa sih, Allah itu apa sih, kadang kan seperti itu kan. Gitu. Kenapa kita selalu mempertuhankan manusia, mempertuhankan jabatan? Kadang orang suka bilang begitu. Itu sebenarnya bukan mempertuhankan Allah, tapi mempertuhankan Robnya, ilahnya gitu. Jadi banyak aturan-aturan yang orang ikuti, sehingga aturan Allah sendiri lalai gitu, aturan yang benar. Kan nggak semua aturan benar kan, gitu. Jadi ya itu sepintas saja ya. Ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Oke lah kalau gitu. Udah paham Pak. Beda sama Tuhan. Ya seperti tadi kan kayak ada malaikat, ada setan, ada iblis. Itu sebenarnya rangkaian-rangkaian yang kaitannya dengan sifat manusia juga bisa. Ada yang mengartikan bahwa ada manusia yang sifatnya seperti malaikat. Nah, karena malaikat itu hakikatnya bersih. Jadi manusia yang bersih itu mengikuti hakikatnya sifat malaikat. Ada orang yang sifatnya itu seperti setan. Hakikatnya dia selalu mengikuti hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Itu betul. Bisa seperti itu.